Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Rohani, taman hati tempat kita menyiram jiwa dengan hikmah dan ketenangan. Di sini, setiap kata adalah doa, dan setiap kisah adalah pelajaran. Wahai sahabat Taman Rohani, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar, jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, kita mulai kisahnya. Nabi Yakub As adalah salah satu nabi besar yang lahir dari garis keturunan pilihan Allah. Ia merupakan putra Nabi Ishak As dan cucu Nabi Ibrahim As, sosok yang dikenal sebagai bapak para nabi. Sejak kelahirannya, Nabi Yakub As telah berada dalam lingkaran keluarga yang dipenuhi iman, doa, dan ketundukan penuh kepada Allah. Keluarga Nabi Yakub As bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah penjaga risalah tauhid, generasi yang dipilih untuk menyampaikan dan mempertahankan ajaran menyembah Allah yang Maha Esa. Di tengah dunia yang masih dipenuhi kesirikan dan penyembahan berhala, keluarga ini berdiri tegak membawa cahaya keimanan. Sejak kecil, Nabi Yakub As tumbuh dalam asuhan langsung ayahnya, Nabi Ishak As. Ia dididik dengan kelembutan, kesabaran, dan keteguhan iman. Setiap langkah hidupnya diarahkan untuk selalu bergantung kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dari kakeknya, Nabi Ibrahim As, Nabi Yakub As mewarisi keberanian dalam tauhid dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Dari ayahnya, ia mewarisi sifat lemah lembut, kebijaksanaan, dan ketenangan hati. Perpaduan inilah yang membentuk pribadi Nabi Yakub As menjadi sosok yang matang secara ruhani sejak usia muda. Allah menumbuhkan dalam diri Nabi Yakub As kecintaan yang mendalam terhadap kebenaran. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan sangat berhati-hati dalam bersikap. Setiap keputusan yang ia ambil selalu didasarkan pada keimanan dan rasa takut kepada Allah. Ketika Nabi Yakub As beranjak dewasa, Allah memilihnya untuk melanjutkan risalah kenabian. Ia diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyeru manusia kembali kepada tauhid, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Pengangkatan ini bukanlah kehormatan semata, melainkan amanah besar yang penuh ujian. Allah memberi Nabi Yakub As julukan Israel, yang bermakna hamba Allah. Nama ini bukan sekadar panggilan, tetapi cerminan dari seluruh perjalanan hidupnya. Nabi Yakub As adalah hamba yang sepenuhnya tunduk, berserah, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dari Nabi Yakub As inilah kelak lahir keturunan yang dikenal sebagai Bani Israel. Mereka menjadi umat yang Allah beri banyak nabi, banyak peringatan, dan banyak ujian. Sejarah panjang Bani Israel tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Yakub As sebagai akar keturunan mereka. Sebagai seorang nabi, Nabi Yakub As dikenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya. Ia memiliki hati yang lembut, tutur kata yang menenangkan, dan kesabaran yang luar biasa. Sifat-sifat inilah yang kelak sangat tampak ketika ia menghadapi ujian dalam keluarganya sendiri. Nabi Yakub As dianugerahi 12 orang putra. Mereka tumbuh dalam satu rumah, satu ayah, dan satu ajaran tauhid. Namun, meski berada dalam lingkungan iman, setiap anak memiliki karakter dan kecenderungan hati yang berbeda. Inilah sunatullah dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang ayah, Nabi Yakub As dikenal penuh kasih sayang dan perhatian. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan lahir anak-anaknya, tetapi juga membimbing ruhani mereka dengan nasihat dan doa. Ia ingin setiap anaknya tumbuh mengenal Allah dan hidup dalam ketaatan. Di antara ke-12 putranya, terdapat seorang anak yang sangat istimewa di mata Nabi Yakub As, yaitu Nabi Yusuf As. Sejak kecil, Yusuf telah menunjukkan akhlak yang lembut, tutur kata yang santun, dan hati yang bersih. Kecintaan Nabi Yakub As kepada Yusuf bukanlah tanpa alasan, melainkan karena ia melihat tanda-tanda kebaikan dan ketakwaan dalam diri anaknya. Namun, kasih sayang yang lebih ini perlahan menumbuhkan rasa cemburu di hati sebagian saudara Nabi Yusuf As. Mereka merasa perhatian ayah tidak terbagi secara adil. Perasaan ini tidak langsung berubah menjadi kejahatan, tetapi tumbuh pelan-pelan dalam hati yang tidak dijaga. Suatu hari, Nabi Yusuf As datang kepada ayahnya dengan wajah penuh kejujuran. Ia menceritakan mimpi yang sangat luar biasa. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi itu bukan mimpi biasa, melainkan isyarat besar dari Allah.
Mendengar mimpi tersebut, Nabi Yakub As langsung memahami maknanya. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda masa depan yang agung bagi Yusuf. Namun, ia juga menyadari bahaya yang bisa muncul jika mimpi itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan, Nabi Yakub As menasihati Yusuf agar menyimpan mimpi itu dalam hati. Ia khawatir mimpi tersebut akan menambah kedengkian dan membuka pintu fitnah di antara saudara-saudara. Nasihat itu lahir dari cinta seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Di saat yang sama, Nabi Yakub As menyadari bahwa ujian telah mulai mendekat. Ia tahu bahwa kasih sayang, jika tidak dibarengi dengan keadilan dan kebijaksanaan, bisa menjadi sumber konflik. Namun, ia juga yakin bahwa semua yang terjadi berada dalam rencana Allah. Kecemburuan terhadap Nabi Yusuf As membuat mereka merasa kehilangan tempat di hati ayah. Mereka mulai membandingkan kasih sayang yang diterima Yusuf dengan diri mereka sendiri, hingga perasaan itu berubah menjadi prasangka dan amarah yang tidak terkendali. Dalam kegelisahan hati, mereka berkumpul dan saling menguatkan niat. Mereka sepakat bahwa Yusuf harus disingkirkan agar perhatian ayah kembali tertuju kepada mereka. Pikiran-pikiran gelap itu tumbuh tanpa disadari, hingga kebaikan dan rasa takut kepada Allah tertutup oleh hawa nafsu. Pada suatu hari, mereka mendatangi Nabi Yakub As dengan wajah seolah penuh keikhlasan. Mereka meminta izin untuk membawa Yusuf bermain dan berjalan-jalan bersama mereka. Hati Nabi Yakub As diliputi rasa khawatir, namun ia tidak ingin menuduh tanpa alasan yang jelas. Dengan berat hati, Nabi Yakub As mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya. Ia melepas putranya dengan doa dan harapan agar Allah senantiasa menjaganya. Yusuf pun berangkat dengan hati yang polos, tanpa menyadari rencana jahat yang menantinya. Di tengah perjalanan, saat jauh dari pengawasan ayah, wajah-wajah yang semula ramah berubah menjadi dingin. Di sebuah tempat yang sepi, mereka melaksanakan niat buruknya. Yusuf yang tidak berdaya dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang dalam dan gelap. Tangis Yusuf menggema di dasar sumur, sementara saudara-saudaranya meninggalkannya sendirian. Namun di tengah kegelapan itu, Allah menenangkan hati Yusuf dan menjaga hambanya yang terpilih. Apa yang tampak sebagai akhir, sejatinya adalah awal dari rencana besar Allah. Setelah itu, mereka kembali kepada ayah dengan membawa kebohongan. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala, sambil memperlihatkan baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Kebohongan itu dibungkus dengan tangisan pura-pura dan kata-kata yang dibuat-buat. Nabi Yakub As menerima kabar itu dengan hati yang hancur. Namun sebagai seorang nabi, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Meski demikian, ia memilih untuk menahan diri dan tidak meluapkan amarahnya kepada anak-anaknya. Dengan suara yang penuh kesedihan, Nabi Yakub As berkata, "Maka kesabaran yang indah itulah pilihanku." Ia menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, yakin bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Bab ini menutup dengan duka yang mendalam dan awal dari penantian panjang seorang ayah yang bersabar. Hari-hari Nabi Yakub As dipenuhi dengan kesedihan yang dalam. Ia sering terdiam, menatap jauh, seakan berharap Yusuf kembali berjalan memasuki rumah. Namun yang tersisa hanyalah doa dan rindu yang tak terucap. Kesedihan itu tidak membuat Nabi Yakub As berpaling dari Allah. Justru di tengah luka yang mendalam, imannya semakin kuat. Ia tidak mengadu kepada manusia, tidak pula menyalahkan takdir. Segala keluh kesah hanya ia sampaikan kepada Allah yang Maha mengetahui isi hati. Tangisan Nabi Yakub As menjadi saksi betapa besar cintanya kepada Yusuf. Ia menangis bukan karena lemahnya iman, tetapi karena lembutnya hati seorang ayah. Hingga akhirnya, karena terlalu sering menangis, penglihatannya memutih dan matanya menjadi lemah. Anak-anaknya melihat kondisi ayah mereka yang semakin renta dan rapuh. Sebagian dari mereka merasa bersalah, namun dosa yang telah dilakukan membuat mereka memilih diam. Kebohongan terus dipelihara, sementara penderitaan ayah mereka semakin nyata. Di tengah kesedihan itu, Nabi Yakub As tetap berusaha mendidik dan membimbing anak-anaknya. Ia tidak berhenti menanamkan tauhid dan akhlak, meski hatinya sendiri sedang diuji. Inilah bukti keteguhan seorang nabi dalam menjalankan amanah. Sesekali Nabi Yakub As mengingatkan anak-anaknya agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ia yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat, meski belum tampak oleh mata manusia. Harapan itu ia simpan rapat di dalam hati. Tahun demi tahun berlalu, dan usia Nabi Yakub As semakin menua.
Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun keyakinannya tetap kokoh. Ia terus menanti dengan sabar, meski dunia seakan tak memberikan jawaban. Ujian belum berhenti di sana. Allah menurunkan paceklik yang melanda negeri mereka. Persediaan makanan menipis, dan kehidupan menjadi semakin sulit. Inilah ujian baru yang datang di atas luka lama. Paceklik yang melanda negeri memaksa anak-anak Nabi Yakub As melakukan perjalanan jauh ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Dengan hati berat, Nabi Yakub As mengizinkan mereka pergi, seraya memohon perlindungan Allah agar mereka kembali dengan selamat. Tanpa mereka sadari, penguasa yang mengatur persediaan pangan di Mesir adalah Nabi Yusuf As, saudara yang dahulu mereka buang. Allah telah mengangkat derajat Yusuf setelah melewati ujian demi ujian, menjadikannya sosok mulia dan berwibawa. Pertemuan pertama itu terjadi tanpa saling mengenal. Nabi Yusuf As mengenali saudara-saudaranya, sementara mereka tidak mengenalinya sama sekali. Di balik ketegaran wajahnya, hati Yusuf menyimpan rindu dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Melalui rangkaian peristiwa yang Allah atur dengan sempurna, kebenaran akhirnya terungkap. Saudara-saudara Yusuf menyadari kesalahan besar yang pernah mereka lakukan. Penyesalan memenuhi hati mereka, dan mereka pun memohon ampun atas dosa masa lalu. Nabi Yusuf As memilih jalan pemaafan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan hati yang lapang, ia memaafkan saudara-saudaranya dan mengakui bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Kabar tentang Yusuf akhirnya sampai kepada Nabi Yakub AS. Ketika baju Yusuf diusapkan ke wajahnya, Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub AS. Air mata yang jatuh kali ini bukan lagi air mata duka, melainkan air mata syukur. Allah mempertemukan kembali ayah dan anak yang telah terpisah puluhan tahun. Rindu yang terpendam tumpah dalam pelukan yang penuh haru. Segala luka masa lalu seakan terobati oleh kasih sayang dan rahmat Allah. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Yakub As mengumpulkan anak-anaknya. Ia memastikan bahwa mereka tetap berpegang teguh pada tauhid dan tidak menyekutukan Allah dalam keadaan apapun. Inilah warisan terbesar yang ia tinggalkan. Kisah Nabi Yakub As berakhir dengan wafatnya beliau dalam keadaan beriman dan berserah diri kepada Allah. Hidupnya menjadi teladan tentang kesabaran yang indah, doa yang tidak pernah putus, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya.